Selamat malam, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikade Dwi Budayani dengan NIM 2200306667 dari kelas CA223. Di sini saya akan mempresentasikan dan demo sistem yang setelah saya buat, yaitu sistem penggajian karyawan. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu sistem penggajian karyawan PT Globalnet Infinity. Untuk sistem penggajian karyawan ini dibuat untuk mengelola data, perhitungan gaji dan administrasi lainnya, dan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Penggunaan teknologi terkini seperti perangkat lunak, manajemen sumber daya, manusia yang terotomatisasi dapat memastikan bahwa informasi karyawan kini tersedia dalam hitungan detik. Selain itu, keamanan data juga harus diutamakan, sehingga informasi yang bermanfaat bagi manajemen PT Globalnet Infinity untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keadilan dalam pengelolaan gaji karyawan sehingga perusahaan dapat mencapai kinerja optimal dan kepuasan karyawan yang tinggi. Nah, jadi sekian sedikit penjelasan terkait apa itu sistem penggajian karyawan. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang isian coding yang telah saya buat, yaitu yang pertama saya akan menjelaskan tentang controller, yaitu ada di folder app, http, dan controller. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait apa itu controller. Nah, controller ini merupakan bagian dari pola MVC atau Model View Controller yang bertanggung jawab untuk mengelola angka atau mengelola logika aplikasi, dan controller ini berfungsi sebagai perantara antara model atau data dan tampilan UI dalam aplikasi Laravel. Nah, fungsi utama dari controller adalah untuk menerima input dari pengguna, memprosesnya, dan mengembalikan tampilan atau respon yang sesuai. Nah, saat ini berikut tampilan controller. Nah, untuk yang pertama saya jelaskan itu adalah autentikasi controller. Nah, pada autentikasi control ini merupakan pengelolaan operasi autentikasi seperti login, logout, dan pengaturan kata sandi. Nah, sedikit penjelasan terkait konfirmasi password controller adalah di mana control ini mengextend kelas dasar controller dan juga menggunakan trait confirm password. Dari Laravel mendapatkan fungsionalitas terkait password sebelum menjalankan beberapa tindakan tertentu. Nah, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang login controller. Nah, jadi pada login controller ini terdapat banyak function. Yang pertama itu ada function login. Nah, pada function login ini metode ini menangani proses login, melakukan validasi, input, dan input username dan password. Nah, jika validasi autentikasi gagal, maka notifikasi yang muncul yaitu login gagal, masukkan username dan password yang valid, dan akan dikembalikan ke tampilan awal login. Nah, jika autentikasi berhasil, maka akan muncul keterangan selamat datang. Di sistem penggajian karyawan di sini tergantung dari nama user yang login dan akan diarahkan ke halaman home dari sistem tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang absensi controller. Nah, absensi controller ini terdapat beberapa function, yaitu yang pertama saya akan menjelaskan tentang function index. Nah, untuk function index ini berfungsi untuk menampilkan daftar absensi sesuai periode menggunakan modal absensi untuk mengambil data absensi. Nah, selanjutnya itu ada function create.
Nah, function create ini berfungsi untuk membuat data absensi yang baru. Dan yang selanjutnya itu ada store. Store ini berfungsi untuk menyimpan data absensi baru ke database setelah memvalidasi input. Nah, selanjutnya itu ada store detail, berfungsi untuk menyimpan detail absensi. Dan function show berfungsi untuk menampilkan detail absensi berdasarkan periode tertentu. Dan yang terakhir itu ada function Excel, di mana berfungsi untuk mengunduh file Excel yang berisi data absensi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cuti controller. Nah, cuti controller ini juga terdapat beberapa function, sama seperti sebelumnya, terdapat index, store, dan yang lainnya yaitu yang index, yaitu menampilkan data cuti berdasarkan peran pengguna. Nah, jika pengguna memiliki peran admin, maka akan menampilkan semua data cuti. Dan jika pengguna bukan admin, maka hanya menampilkan data cuti dari pengguna tersebut saja. Nah, selanjutnya itu pada function create, ini menampilkan formulir untuk pembuatan permohonan cuti baru. Nah, selanjutnya itu ada function store. Store itu menyimpan data permohonan cuti baru ke database setelah memvalidasi input, serta menghitung durasi cuti berdasarkan tanggal mulai dan tanggal selesai. Yang selanjutnya itu ada ini untuk codingan terkait 30 hari tersebut. Nah, ini untuk function edit, menampilkan formulir edit permohonan cuti. Selanjutnya itu ada destroy. Nah, destroy ini berfungsi untuk memvalidasi permohonan cuti berdasarkan ID dan status validasi yang diterima. Selanjutnya ada overtime controller, yaitu terdapat beberapa function juga yang berkaitan dengan overtime atau lembur dari karyawan. Nah, ini untuk indeksnya berfungsi untuk menampilkan data lembur dari model overtime dan menghitung jumlah total lembur. Selanjutnya itu ada create. Create itu yang menyiapkan data untuk menampilkan pembuatan lembur karyawan. Dan yang selanjutnya itu ada store, berfungsi untuk memvalidasi input dari formulir pembuatan lembur, dan jika sukses, membuat entry lembur baru. Nah, untuk edit ini berfungsi untuk mengedit data lembur yang sudah ada. Dan untuk update ini berfungsi untuk memvalidasi input dari formulir, pengedatan lembur, dan jika sukses, lembur menggunakan mode overtime. Ini sama seperti destroy, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, jadi saya akan menjelaskan terkait konfigurasi. Nah, untuk config ini terdapat beberapa file. Nah, saya akan menjelaskan beberapa saja. Yang pertama itu ada app. Nah, app ini berfungsi untuk konfigurasi aplikasi dan juga zona waktu atau time zone. Nah, yang kedua ini database. Database ini berfungsi untuk koneksikan database, host, nama, dan informasi autentikasi. Selanjutnya itu ada file system, berfungsi untuk konfigurasi sistem penyimpanan file seperti local file. Nah, untuk autentikasi, ini menjelaskan tentang konfigurasi sistem autentifikasi pengguna dan dapat mengatur penggunaannya. Nah, untuk mail ini mengatur konfigurasi email, dan untuk
Nah, pada form ini mengatur tampilan data awal sebelum kita melakukan absensi atau admin melakukan absensi. Nah, jadi untuk di sini terdapat beberapa data, yaitu data di mana inputan yang ditandai merah itu harus diisi dan juga terdapat daftar absen, attendance, staff, status, tanggal masuk, dan keterangan schedule. Nah, selanjutnya itu ada CRIT. CRIT ini merupakan halaman pembuatan absensi dan juga validasi absen. Di mana pada data CRIT ini, admin dapat memvalidasi apakah karyawan tersebut hadir atau tidak. Nah, untuk Excel ini merupakan format data ketika mengunduh data pada sistem. Nah, jadi ketika mengunduh data akan terdownload dengan file format Excel. Nah, untuk show ini menampilkan detail absensi. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alert. Yang pertama tuh ada error, di mana ini menampilkan pesan error dalam bentuk kotak alert berwarna merah. Dan untuk notif, ini akan menampilkan notifikasi berdasarkan jenis atau tipe tertentu yang disimpan dalam session. Nah, berikut session yang saya maksud. Nah, selanjutnya ada sukses. Sukses ini merupakan tampilan untuk sukses jika dilakukan pada jika berhasil melakukan update data-data tertentu. Nah, ini untuk cuti. Terdapat juga form, create, edit, dan index. Nah, untuk cuti ini, form ini di mana berfungsi untuk formulir pengajuan cuti, di mana terdapat beberapa data, yaitu ini tanggal cuti, nama staf, dan keterangan cutinya, cuti karena apa, dan untuk kepentingan apa. Dan selanjutnya ada create. Create itu menambahkan data cuti baru, dan juga di sini ada terdapat beberapa script JavaScript dan juga CSS. Dan berikut link dari Bootstrap-nya. Selanjutnya ada edit. Edit ini berfungsi untuk mengedit data yang sudah ada, dan untuk indeks ini kita menampilkan data detail data cuti. Yang pertama itu ada data cuti, staff, tanggal mulai, tanggal selesai, durasi, keterangan, dan juga status. Dan cuti telah diverifikasi tidak dapat diedit. Nah, selanjutnya tuh saya akan menjelaskan tentang layout. Nah, layout ini terdapat beberapa, yaitu ada beberapa file, ada app, footer, header, navbar, dan sidebar. Nah, untuk app ini merupakan layout utama dalam framework Laravel yang menyediakan struktur datar elemen-elemen yang umumnya ada di seluruh halaman aplikasi. Nah, jadi berikut ada beberapa judul global sistem informasi penggajian karyawan, dan juga ada link CSS, aset CSS, dan juga JavaScript. Nah, jadi untuk footer ini biasanya terletak di bawah website, yaitu dengan biasanya bertuliskan copyright dan juga nama PT. Nah, selanjutnya itu ada header. Berikut untuk codingan header itu letaknya ada di menggunakan navbar expand dengan background dark dan navbar warning. Untuk navbar ini juga menggunakan navbar light dan background white. Dan berikut untuk akses aset dari gambar atau icon profile. Selanjutnya ada sidebar. Berikut untuk codingan sidebar. Terdapat beberapa menu, yaitu yang pertama ada dashboard. Selanjutnya ada master data. Selanjutnya ada department dan staff. Jadi, saya juga akan menjelaskan sedikit tentang master data pada staff. Jadi, sama seperti sebelumnya, terdapat form, create, edit, dan index. Nah, untuk index ini merupakan berfungsi untuk menampilkan data staff. Dan untuk edit ini, di mana kita berfungsi untuk mengedit data yang sudah ada. Nah, untuk create ini kita membuat data baru dengan menginput file pada form. Create biasanya menilai default yang kosong dan menampilkan formulir untuk staff baru, dan
beberapa input yang menggunakan fitur dari library eksternal, dan juga untuk form, yaitu mengelola form input, atau edit data staf dan menampilkan daftar staf dengan tabel tombol aksi. Untuk isian dari form itu ada alamat, dan juga ada department, username, dan password akan diregenerate otomatis menggunakan username. Ini untuk bottom simpan dan bottom reset. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model. Nah, jadi pada model ini sedikit saya jelaskan, model berfungsi untuk sebagai representasi dari tabel-tabel dalam basis data. Nah, model-model ini mengimplementasikan logika aplikasi terkait basis data, termasuk operasi-operasi seperti pengambilan data, penyimpanan data, dan juga interaksi dengan tabel-tabel dalam basis data. Nah, selanjutnya untuk isian codingan cukup segitu saja. Selanjutnya saya akan melanjutkan pada isian aplikasi. Nah, jadi saya akan mentutorialkan isian dari aplikasi. Yang pertama, kita harus membuka sang pipi dan klik start pada Apache dan MySQL. Nah, jika sudah, selanjutnya kita akan ke codingannya. Kita akan membuka terminal baru. Di sini kita akan mengetikkan IP pemanggilan dari framework Laravel tersebut, yaitu dengan mengetikkan php artisan serve. Nah, selanjutnya akan muncul IP berikut. Nah, IP ini yang akan kita akses pada web browser. Nah, berikut tampilan untuk loginnya. Nah, terdapat selamat datang di sistem penggajian karyawan dari PT tersebut dan ada username, password, dan juga ada tombol login. Jadi di sini saya pertama akan login menggunakan akun admin. Di sini saya akan masukkan admin 22 dan password admin 22. Nah, selanjutnya kita akan diarahkan ke halaman dashboard dari sistem admin. Nah, di sini untuk dashboardnya terdapat grafik jumlah staf berdasarkan department dan jumlah staf berdasarkan position. Juga ada salary, schedule, dan staff. Nah, saya akan menjelaskan tentang master data. Yang pertama itu ada position. Nah, pada menu ini akan menampilkan data posisi yang ada pada perusahaan tersebut beserta dengan status sebagai staff dan juga salary-nya. Nah, di sini saya akan ingin mempraktekkan atau menemukan cara untuk menambahkan data position pada sistem admin. Klik tambah, lalu masukkan data position yang ingin Anda gunakan. Seperti saya akan masukkan CEO. Dengan gaji 7 juta, dan tampilan data itu statusnya adalah staff. Lalu kita simpan. Nah, berikut sudah muncul data position yang sudah ditambahkan tadi, yaitu CEO, statusnya staff, dan juga salary-nya 7 juta. Nah, juga tadi sempat muncul notifikasi sukses sesuai dengan codingan yang kita buat. Nah, selanjutnya untuk department. Nah, departemen ini terdiri dari beberapa departemen dari perusahaan tersebut seperti customer service, customer technical, helpdesk, dan juga teknisi, maintenance, dan fiber optik. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan cara untuk menambahkan data departemen, yaitu dengan mengklik tambah, dan juga kita memasukkan nama departemennya. Misalkan nama departemennya itu adalah accounting. Lalu kita klik simpan. Nah, seperti biasa akan muncul notifikasi sukses dan juga muncul data department dengan tambahan accounting seperti yang kita tambahkan tadi. Dan di sini kita juga sebagai admin dapat mengedit data dan juga menghapus data. Nah, selanjutnya itu ada data staff.
Nah, pada data staff ini kita bisa melihat nama-nama dari staff, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, posisi, dan juga departemennya. Nah, di sini saya juga akan mempraktekkan cara untuk menambah data staff. Contohnya dengan mengklik tambah, lalu masukkan nama. Di sini saya akan masukkan nama Nikomang Sumitri AC. Untuk tanggal lahir itu saya menggunakan untuk tanggal mulai kerja itu, misalkan karyawan tersebut sudah bekerja selama 2 tahun. Untuk nomor telepon kita isi bebas. Dan untuk nama positionnya itu kita menggunakan senior. Departemennya itu helpdesk. Alamatnya itu di Tabanan. Dan jangan lupa untuk klik buat akun user untuk karyawan ini. Dan untuk akunnya itulah Sumitri 06. Sebagai karyawan. Lalu kita simpan. Nah, datanya akan terupdate di mana sudah ditambahkan dengan data yang sebelumnya kita tambahkan, yaitu Nikomang Sumitri AC dengan tanggal lahir berikut, alamat Tabanan, nomor telepon, posisi sebagai senior, dan departemennya helpdesk. Nah, setelah kita menambahkan data staff, kita akan membuat schedule. Nah, schedule ini hanya bisa ditambahkan oleh admin. Nah, berikut sudah terdapat beberapa data schedule atau jadwal staff. Yang pertama itu ada staff, tanggal masuk, dan keterangan jadwalnya, dan juga status. Nah, di sini saya juga akan mempraktekkan cara untuk menambahkan data schedule. Itu pertama, klik tambah data. Lalu kita pilih nama karyawan, yaitu Sumitri, dengan tanggal masuk, tanggal besok, dan keterangan jadwalnya itu middle morning. Lalu kita simpan. Nah, akan otomatis muncul ke halaman data jadwal staff dengan update data terbaru, Nikomang Sumitri AC, tanggal masuk, dan juga keterangan jadwal middle morning. Nah, selanjutnya, untuk permohonan cuti, kita dapat klik menu permohonan cuti, dan di sini sudah terdapat beberapa data cuti, yaitu cuti yang ditolak dan juga cuti yang disetujui. Nah, untuk menambahkan data cuti, itu bisa dilakukan di sistem admin maupun karyawan. Namun kali ini saya akan mempraktekannya pada sistem karyawan. Nah, selanjutnya itu ada di menu penggajian. Nah, menu penggajian ini hanya bisa dilakukan pada sistem admin. Nah, berikut sudah ada data history untuk data gaji karyawannya, data nama staff, position, status, dan juga salary. Dan kita juga dapat melihat detail dari salary karyawan tersebut. Nah, saya juga akan mempraktekannya dengan cara klik input salary, kita pilih staff dan juga periode, kita pilih Desember 2023 saja, lalu kita next. Nah, di sini sudah terlihat karyawan statusnya adalah staff dengan periode Desember 2023. Nah, untuk staff ini saya pilih namanya Nikomang Sumitri AC. Nah, otomatis akan terubah salary bulannya sesuai dengan posisi, yaitu senior dengan gaji 3.100.000. Nah, potongan BPJS-nya saya nominal yang saya input sebelumnya. Dan untuk bonus itu saya masukkan 500.000. Nah, apakah karyawan ini lembur? Saya klik ya. Lalu untuk lembur ini 60.000 per jam. Nah, otomatis datanya atau totalnya akan berubah menjadi 3.800.000 sesuai dengan hitungan di atas. Nah, lalu kita akan klik simpan. Nah, sudah terupdate untuk data salary-nya. Dan di sini kita bisa klik detail salary. Nah, berikut untuk detail salary-nya. Untuk periode bisa kita filter ke Desember. Nah, berikut untuk datanya ada nama Sumitri, posisinya staff, periode Desember, dan juga berikut untuk detail penggajian seperti yang sudah kita input sebelumnya. Nah, jika kita ingin mendownload laporan penggajian, kita bisa mengklik Export Excel, lalu akan diarahkan ke halaman folder, lalu kita save.
Kita buka untuk data download-nya. Nah, berikut untuk data salary staff-nya, namanya sudah sesuai posisi dan staff, dan berikut untuk detail penggajian seperti yang sudah kita input sebelumnya. Nah, jadi ini sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita akan ke absensi. Absensi ini terdapat beberapa menu, yaitu kita dapat melihat periode Januari, absensi periode Januari. Dan kita juga dapat melihat absen. Kita akan mencontohkan dengan klik mulai absen, yang kode absensi berikut, periode Januari, dan juga tanggal absen besok, yaitu kita klik next. Nah, ini sudah absen. Nah, berikut untuk tanggal 19. Saya akan memvalidasi absen dari karyawan. Nah, jadi di sini ada 3 karyawan, saya akan mencoba untuk yang pertama ini saya berikan present, untuk kedua ini saya berikan sakit, dan untuk yang ketiga saya berikan alpha. Lalu saya simpan. Nah, otomatis data akan terupdate dan kita akan diarahkan ke halaman awal, yaitu data absen. Nah, di sini kita akan melihat absen berdasarkan periode dengan klik lihat absen. Nah, di sini sudah terdapat data karyawan, yaitu nama, status, departemen, dan juga tanggal absennya. Di sini terlihat tanggal absen berapa saja sudah dilakukan absen, dan juga sudah ditotal berapa kali karyawan tersebut hadir. Nah, sama seperti sebelumnya, kita juga dapat menyimpan data absensi atau mendownload dengan klik export Excel. Nah, lalu kita lihat data yang sudah kita download. Nah, berikut untuk data yang kita download sebelumnya, ini sudah sesuai dengan periode Januari, departemennya semua, dengan nama staf Adiguna, Sumayasa, dan Komos Metriase dengan total kehadiran berikut. Jadi untuk download ini sudah berhasil. Selanjutnya ada menu user. Di mana pada menu user ini admin dapat melihat ada beberapa user yang aktif masih digunakan pada sistem. Nah, jika ingin menghapus, admin dapat mengklik hapus. Nah, dan juga admin dapat mengklik reset password. Selanjutnya ada menu roles, di mana pada sistem ini ada 2 roles, yaitu admin dan juga karyawan. Nah, jika kita atau admin klik logout, maka akan diarahkan ke halaman awal login. Nah, selanjutnya saya akan mendemokan login dari sisi karyawan. Yang untuk loginnya itu adalah Sumitri06 Sumitri06. Berikut data dari karyawan tersebut, dan juga untuk dashboard-nya sama seperti data admin, dan di sini terdapat 2 menu, yaitu schedule. Nah, untuk schedule ini karyawan dapat melihat dia mendapatkan jadwal dia mendapatkan shift berapa dan tanggal berapa. Nah, di sini sekedar informasi untuk admin hanya bisa melihat saja dan tidak bisa menambahkan karena admin tidak memiliki akses untuk melakukan penambahan data schedule. Nah, selanjutnya jika karyawan ingin melakukan permohonan cuti, dapat pada menu permohonan cuti. Nah, pada saat ini belum ada data, jadi kita coba untuk membuat data pengajuan cuti. Dengan klik ajukan cuti, dengan nama staf Sumitriase dengan tanggal 18-20, klik apply dengan alasan liburan. Lalu kita klik simpan. Nah, di sini akan update muncul tampilan data cuti, namun untuk statusnya masih tunggu persetujuan. Nah, jadi untuk validasi ini hanya bisa dilakukan pada admin. Jadi nanti admin yang akan melakukan validasi apakah cuti dari karyawan tersebut disetujui atau ditolak. Nah, jadi nanti akan muncul di sini jika setuju atau ditolak. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan
profile. Nah, pada profile ini pelanggan karyawan dapat melihat detail profilnya dan juga dapat mengedit profil jika terdapat beberapa informasi yang terupdate. Nah, karyawan juga dapat melihat account di mana dia dapat mengubah username dan password-nya, lalu bisa klik simpan. Nah, jika logout, maka tampilan yang muncul akan seperti berikut. Nah, sama seperti sebelumnya, kembali ke halaman admin. Nah, jadi sekian untuk penjelasan dari isi aplikasi. Selanjutnya saya akan menampilkan hasil dari UAT atau User Acceptance Test. Nah, di sini penguji saya adalah IGD Made Adiguna dengan NIM penguji 2200306666 dengan tanggal dokumen 11 Januari 2024. Nah, untuk yang pertama, pengujiannya adalah login admin. Nah, untuk kasus ujinya itu terdapat username dan password, dan saya akan masukkan admin 22 dan password admin 22. Nah, hasil yang diharapkan jika berhasil akan menampilkan halaman utama aplikasi dan muncul pop-up selamat datang di sistem penggajian karyawan. Nah, jika gagal akan menampilkan pesan error melalui display. Nah, berikut untuk tampilannya. Nah, dan untuk pengujian ini berhasil. Selanjutnya ada pengujian proses pengajuan cuti oleh karyawan, yaitu pada di FD2. Nah, untuk kasus ujinya ada nama staf IGD Made Adiguna, tanggal mulainya 10 Januari, tanggal selesai 12 Januari, dan durasinya selama 2 hari, dan keterangannya adalah upacara manusiaannya. Nah, hasil yang diharapkan itu adalah jika berhasil, akan menampilkan konfirmasi permohonan cuti create successful dan menampilkan tabel cuti di mana data yang sebelumnya diinput sudah masuk dalam tabel cuti tersebut. Nah, jika gagal, akan menampilkan konfirmasi permohonan cuti melebihi durasi yang diizinkan. Berikut tampilannya. Nah, berikut tampilan jika berhasil melakukan cuti. Dan untuk prosesnya ini berhasil. Selanjutnya itu ada pengujian persetujuan permohonan cuti karyawan. Nah, untuk kasus ujinya di sini adalah diterima. Nah, jika berhasil, maka akan menampilkan permohonan cuti berhasil diverifikasi dan menampilkan status disetujui. Dan jika gagal, akan menampilkan konfirmasi proses gagal dilakukan. Dan untuk pengujian ini berhasil. Nah, yang keempat itu ada pengujian proses melakukan absensi karyawan pada di FD2. Nah, untuk kasus ujinya itu, kode absensi ini otomatis dimunculkan oleh sistem. Nah, untuk periode itu Januari 2024, tanggal absen 10 Januari 2024, dan attendance-nya ini present. Jadi, admin melakukan validasi jika karyawan tersebut hadir. Nah, hasil yang diharapkan jika berhasil akan menampilkan konfirmasi absensi create successful, dan data absensi berhasil dicetak. Nah, jika gagal akan menampilkan konfirmasi proses gagal dilakukan. Nah, berikut untuk tampilan jika berhasil. Berikut tampilan absen. Nah, ini untuk detail absensi Januari, dan juga berikut untuk tampilan jika sudah mendownload absensi. Nah, selanjutnya ini ada proses karyawan melihat schedule. Nah, untuk kasus ujinya itu ada staf IGD Made Adiguna, tanggal masuk 12 Januari, keterangan jadwal middle, dan statusnya itu staf. Nah, hasil yang diharapkan jika berhasil akan menampilkan tabel data jadwal staf, jika gagal akan menampilkan konfirmasi proses gagal dilakukan. Nah, berikut untuk tampilannya, tampilan schedule, dan untuk pengujian ini berhasil dilakukan. Nah, selanjutnya itu proses karyawan melihat status pengujian cuti pada di FD3. Nah, kasus ujinya adalah staf IGD Made Adiguna, tanggal mulainya tanggal 10, tanggal selesainya tanggal 12, durasi 2 hari, dan juga keterangannya upacara manusiaadnya. Jadi di sini admin melakukan validasi disetujui, maka jika berhasil akan menampilkan tabel data status permohonan cuti disetujui, gagal akan menampilkan konfirmasi proses gagal dilakukan. Nah, berikut untuk tampilannya disetujui oleh admin.
Topik selanjutnya kita akan menjelaskan, uji admin memproses laporan gaji setiap karyawan. Nah, untuk kasus ujinya di sini, IGD Media Adiguna, posisi junior, statusnya staff. Nah, salary untuk junior itu adalah 2.900.000 per bulan. Nah, jika berhasil akan, menampilkan tabel data status gaji karyawan. Nah, jika gagal, notifnya akan, muncul proses gagal dilakukan. Nah, berikut untuk tampilan jika, melakukan proses laporan. Nah, untuk statusnya ini berhasil dan yang selanjutnya kita akan, proses menampilkan dan download detail laporan gaji setiap karyawan pada DFD 4. Nah, untuk kasus ujinya ini adalah nama IGD Media Adiguna, position statusnya staff, periodenya itu 2023 Desember. Nah, yaitu dari itu Januari, yang statusnya itu lunas, lemburnya itu 5 jam dengan gaji lembur per jamnya itu 60.000, BPJS potongannya itu 100.000, bonusnya itu 0. Nah, maka totalnya akan langsung ditotalkan menjadi 3.600.000. Jika berhasil, akan menampilkan tabel data detail penggajian karyawan atas nama IGD Media Adiguna. Dan untuk data laporan salary berhasil di-download, dan jika gagal akan menampilkan konfirmasi proses gagal dilakukan. Berikut untuk tampilan jika mendownload salary. Nama, posisi, periode sudah sesuai. Berikut untuk detail penggajian. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kuesioner penilaian aplikasi. Nah, ini ada 10 penilaian, yaitu yang pertama ada bagaimana tampilan aplikasi yang dibuat. Pada saat ini penguji memberikan skor 100, bagaimana dengan kesesuaian antara alur proses pada flowchart DFD ERD terhadap aplikasi yang dibuat itu 98. Apakah dengan aplikasi dapat meningkatkan kinerja pengguna untuk mencapai target kinerja? Ini skor 98. Apakah dengan aplikasi yang dibuat sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna? Skornya 99. Aplikasi yang dibuat mudah dalam penggunaannya, skornya 100. Apakah aplikasi dapat berjalan semua? 100. Apakah aplikasi berjalan sistematis? 99. Apakah seluruh tampilan aplikasi sesuai dengan aplikasi? 100. Apakah alur aplikasi sukses? 100. Apakah kelengkapan fitur aplikasi memadai? 100. Dan untuk nilai rata-rata yang didapat adalah 94,4. Nah, berikut rekomendasi dari penguji, yaitu yang pertama ada aplikasi sudah berjalan dengan baik, namun perlu ditambahkan beberapa menu pada tampilan sistem karyawan. Nah, yang kedua itu ada desain sudah bagus, namun perlu ditambahkan logo pada background sistem yang ditampilkan agar lebih bagus. Sisanya sudah bagus dan isian data sudah dikemas dengan baik. Nah, sekian penjelasan dari saya terkait, isian coding, isian aplikasi, dan juga hasil UAT. Nah, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan selamat malam dan santi santi santi.